Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan alhamdulillah kita bisa melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang makalah yang ketiga, bab thulathi, bab yang isinya tiga nasihat. Nah, pagi ini kita akan membahas makalah yang keempat dari bab thulathi. Namun sebelum kita membahasnya, mohon bacaan Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab ini. Ala hadin niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal maqalatur rabi'atu, maqalah yang keempat, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu. Utsman ini salah satu sahabat Rasulullah yang saya kira kita semua tahu ya, menjadi salah satu khalifah Rasulullah yang mendapatkan petunjuk, Khulafaur Rasyidin. Ada 4 ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, di dalam kitab Nasihatul Ibad ini, di bab thulathi ini, urut-urutannya juga yang pertama hadis Rasulullah, yang kedua makalah dari Abu Bakar, yang ketiga kemarin makalah dari Umar, ini makalah dari Utsman ya. Nah, Utsman dawuh ya, man tarakat dunya ahabbahullahu ta'ala wa man tarakat dhunuba ahabbahul malaikah wa man hasamat tama'a 'anil muslimina ahabbahul muslimun ya. Man tarakat dunya, barang siapa yang meninggalkan dunia, ahabbahullahu ta'ala, maka orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikah. Barang siapa yang meninggalkan dosa, maka orang itu akan dicintai oleh malaikat. Dan barang siapa yang meninggalkan tomak atau memutus tomak anil muslimina, dari orang-orang muslim, maka ahabbahul muslimun. Orang yang memutus tomak dari orang-orang muslim itu juga akan dicintai orang-orang muslim. Jadi pangandikannya Utsman bin Affan ini boleh dikatakan merupakan kiat-kiat yang diberikan oleh Utsman bin Affan agar supaya kita ini dicintai Allah Subhanahu wa taala, dicintai malaikat, dan dicintai oleh orang-orang muslim. Ya, jadi ada 3 hal. Nah, mari kita bahas satu persatu. Mungkin pagi ini membahas yang pertama dulu. Ya. Kiat yang agar supaya kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Utsman bin Affan, ya, man tarokat dunia, barang siapa yang meninggalkan dunia. Nah, meninggalkan dunia ini oleh Imam Nawawi diberi syarah, ya, diberi penjelasan bi an aqallash syab'a wal akla. Meninggalkan dunia itu dengan cara sedikit kenyang dan sedikit makan, ya tidak berlebihan lah, ya, di dalam makan dan kenyang itu. Lalu yang berikutnya wa abghadha tsana'a minan nas. Di antara bukti dari meninggalkan dunia atau tanda dari meninggalkan dunia itu adalah dengan membenci pujian dari manusia. Ya, dengan kata lain tidak suka dipuji. Ini Imam Nawawi rupa-rupanya ketika memberikan penjelasan tentang tarkud dunia, meninggalkan dunia ini, konsisten nih dengan ketika beliau memberikan syarah tentang makalah yang berapa itu ya, yang tentang apa namanya, tentang dunia dan kematian itu, ya. Ya, makalah yang ke-37 bab Thunai, ya. Ini sudah lewat beberapa waktu yang lalu. Itu ketika beliau memberikan syarah tentang tarkud dunia, hampir sama ini, ya. Wa tarkuha qillatul akli wasyabai wa bughdhu tsana'i minan nas, ya. Sama persis, ya. Jadi meninggalkan dunia itu ya dengan sedikit makan, sedikit kenyang, dan benci dengan pujian dari manusia, ya. Jadi persis sama, ya, penjelasan Imam Nawawi terkait dengan apa yang disebut dengan tarkud dunia itu, meninggalkan dunia itu. Jadi tarkud dunia dengan diberi ciri sedikit makan dan sedikit kenyang, ya, ini saya kira bisa dipahami lebih luas, ya. Makan dan kenyang itu kan sebenarnya bisa
dikatakan hanya sebagai simbol saja itu dari konsumerisme secara umum, ya. Konsumsi secara umum, ya. Jadi kalau yang disebut di sini hanya makan, bukan berarti lalu kalau dalam konsumsi yang lain itu boleh banyak, boleh berlebihan, enggak, ya. Makan ini saya kira hanya salah satu saja dari contoh bagaimana kita mengkonsumsi barang itu. Dan kalau makannya itu berlebihan, ya, kenyangnya juga kenyang berlebihan, itu ya memang tidak baik, ya. Nabi itu kan sampai mengatur misalnya dalam masalah makan itu ada yang separuh di dalam perut itu untuk makanan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas, ya. Di dalam aturan yang lain, janganlah engkau makan sebelum lapar dan berhentilah engkau makan sebelum kenyang, ya. Ini luar biasa saya kira Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai mengatur terkait dengan persoalan makan itu seperti itu, ya. Ya. Bahkan malahan di dalam agama kita itu diatur, ya, dalam waktu-waktu tertentu kita malah tidak boleh makan sama sekali, yaitu ketika puasa Ramadan. Sebulan penuh itu kita tidak boleh makan dari mulai fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ini saya kira tuntunan yang luar biasa, dan saya kira ini harus dipahami, ya, sekali lagi hanya sebagai salah satu bentuk paling eksplisit dari konsumsi itu, ya. Dari konsumerisme itu kalau kita makannya berlebihan itu. Dan konsumerisme itu memang harus dihindari, ya. Menggunakan barang-barang konsumsi dengan semaunya, ya, tanpa sadar akan keterbatasan barang-barang produksi itu. Suatu ketika hadis itu. Nah, makanya dibatasi, konsumsi itu dibatasi, ya, jangan berlebihan. Nah, yang disebut di sini makan, tapi saya kira harus kita memahaminya secara lebih umum, ya. Konsumsi apapun, ya, sewajarnya, ya, tidak boleh berlebihan. Nah, kalau orang itu kemudian di dalam mengkonsumsi barang produksi itu dengan katakanlah tidak berlebihan, ya, meskipun toh mampu, ya. Orang kaya itu kan bisa, misalnya kalau seandainya makan sehari 10 kali kan bisa enggak Pak Edi, ya? Bisa kan kalau rezeki bisanya kan, ya, mampunya kan mampu, tapi masa dilakukan, dan untuk apa, ya? Nah, itulah maka lalu kemudian ada konsep saving, ya, ada konsep berhemat, menabung, ya, supaya barang-barang produksi itu tidak dihabiskan, ya. Kalau saving kita itu terlalu banyak, ya, untuk kebutuhan kita sudah cukup, ya, bahkan berlebih, lalu ada konsep apa lagi? Sharing, berbagi, ya. Lu indah sekali sebenarnya, ya. Masya Allah, ya. Jadi persoalan makan saja itu diatur Rasulullah, jangan kenyang-kenyang, jangan banyak-banyak, itu ujung-ujungnya itu sebenarnya ya supaya kita itu bisa saving, ya, dan bisa sharing, ya. Kalau kita berhemat pasti bisa menabung. Kalau tabungan kita banyak, kita bisa berbagi. Dan kalau orang itu sudah bisa berbagi, itu betapa indah itu, ya, di dalam hidupnya itu, ya. Jadi luar biasa ini, Masya Allah, ya. Jadi, nah kalau orang kok bisa seperti itu dicintai Allah itu pasti itu, ya.
dicintai Allah itu. Ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, wa abghadats sana'a minan nas. Ya. Jadi tanda dari orang yang meninggalkan dunia itu menurut Imam Nawawi adalah benci dengan pujian manusia, atau dengan kata sebaliknya, orang yang meninggalkan dunia itu tidak senang itu dipuji oleh manusia itu, ya. Karena orang mukmin itu sadar betul ya bahwa yang layak dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Oleh karena itu ya jangan suka dipuji kita itu. Ya. Sebab apa? Ya. Kalau suka dipuji itu kemudian bisa-bisa kita kemudian sampai kemudian riak. Ya, suka dipuji kok riak kan kemudian lalu ya, pamer dengan karya-karyanya, pamer dengan kepunyaannya, ya. Supaya apa ya tadi itu, supaya kemudian dipuji oleh orang. Orang riak itu kan itu. Orang riak itu adalah memperlihatkan ya, dari kata-kata ro'a ya. Ro'a itu melihat, jadi riya itu memperlihatkan ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, apa yang kita punya. Untuk apa? Untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Wah, itu sangat tidak disukai Allah itu ya. Sangat dibenci Allah itu. Nah, orang yang riya itu makanya sampai kemudian lalu ya, amal sebanyak apapun akan hilang itu. Ya, tidak ada artinya itu. Wong harusnya amal itu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, loh kok hanya kemudian ingin diganti dengan pujian oleh manusia. Ya. Dianggap tidak ada maknanya sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seberapapun besarnya amal itu, kalau itu ikuti dengan riya, maka amal itu akan hilang. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu sampai digambarkan ya, orang yang riya itu seperti batu yang ada debunya, tebal sekalipun debu itu yang menempel di dalam batu itu, lalu kemudian ada hujan yang sangat lebat ya. Apakah ada pasir yang masih menempel dalam batu itu? Kira-kira tidak ya, hilang karena guyuran hujan yang sangat deras itu ya. Jadi itu ya, gambaran riya itu sampai seperti itu dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Nah itu karena apa? Ya karena orang yang senang dipuji itu ya tadi itu kemudian bisa sampai kepada tahap kemudian riya tadi itu. Ya. Ingin mendapatkan pujian dari orang lain, sampai kemudian direwangi tadi, menceritakan, menonjolkan amalnya itu untuk dilihat oleh orang lain itu tadi itu. Ya. Perbuatan yang lain yang mirip itu sum'ah. Sum'ah itu memperdengar-dengarkan. Kalau riya itu memperlihat-lihatkan, kalau sum'ah itu memperdengar-dengarkan, memberitakan ya. Ya. Supaya apa ya? Supaya dipuji lagi-lagi. Ya, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekali lagi menurut
Utsman bin Affan itu mantarokat dunia, barang siapa yang meninggalkan dunia, dan meninggalkan dunia itu menurut Imam Nawawi tandanya ada dua tadi itu ya, dengan meninggalkan atau dengan sedikit makan dan sedikit kenyang, yang itu bisa dipahami sebagai meninggalkan konsumerisme begitu ya, membatasi konsumen, membatasi konsumsi maksud saya, supaya bisa saving dan sharing tadi itu ya. Dan yang kedua adalah cirinya adalah dengan membenci pujian dari manusia. Nah, kalau orang itu bisa meninggalkan dunia sekali lagi dengan sedikit makan dan tidak suka dengan pujian dari manusia tadi itu, ahabbahullahu ta'ala, maka Allah akan mencintai orang yang bisa meninggalkan dunia itu ya. Nah, ini kemudian Imam Nawawi memberikan penjelasan ya, li'annahu ya, karena sesungguhnya orang yang sudah meninggalkan dunia dengan tanda sedikit makan dan tidak senang dengan pujian tadi itu tarokarya wat tafakhur, sudah meninggalkan riya dan sudah meninggalkan berbangga-bangga diri ya. Jadi Masya Allah ini ya, jadi sekali lagi kenapa dicintai Allah itu karena dia sudah bisa meninggalkan riya tadi itu dan tidak berbangga-bangga diri itu. Nah, inilah kiat ya, kiat dari Utsman bin Affan agar kita ini menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak ya kiat untuk dicintai Allah itu ya. Kalau kita buka Al-Qur'an itu sederet ayat, banyak sekali ayat itu yang berbicara mengenai bagaimana Allah itu akan mencintai orang-orang tertentu itu. Ya, misalnya yang mungkin bisa disebut ya, yang barangkali bapak-bapak sering dengar itu ya, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik ya. Apalagi misalnya innallaha yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersuci ya. Apalagi misalnya innallaha yuhibbut tawwabina ya, Allah itu sesungguhnya mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Apalagi banyak sekali. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali itu deretan ayat yang memberikan kiat-kiat kepada kita untuk supaya agar dicintai Allah Subhanahu wa taala itu, agar Allah mencintai kita itu. Dalam hadis pun juga banyak ya. Di antaranya saja misalnya ada hadis yang menyatakan innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif, sesungguhnya Allah itu senang dengan orang-orang mukmin yang giat bekerja, sungguh-sungguh dalam bekerja ya. Nah, ini sekali lagi Utsman ya, sahabat Utsman bin Affan memberikan kiat ya, kalau kita mau dicintai Allah Subhanahu wa taala, ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara tarkud dunia, meninggalkan dunia. Kalau kita bisa meninggalkan dunia dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Imam Nawawi, yaitu sedikit makan, sedikit kenyang ya. Dan itu bisa difahami dalam konteks yang lebih luas, yakni dengan meninggalkan konsumerisme ya, membatasi konsumerisme ya. Lalu yang kedua dengan membenci pujian dari manusia ya, karena memang
yang layak dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita itu dipuji sekalipun ujung-ujungnya yang dipuji ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang memuji kita ya katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Nah, begitu. Ya. Maka sekali lagi orang yang seperti itu menurut Utsman bin Affan itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya kita semua ini bisa menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan kiat yang diberikan oleh Utsman bin Affan ini, yakni bisa meninggalkan dunia itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kuliah subuh kita pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi